Nah lu, baru saja kita membahas dua saham punyanya Lo Keng Hong yang kepemilikannya di atas 5% di pasar modal Indonesia. Tiba-tiba media udah heboh dengan berita terbarunya bahwa Lo Keng Hong namanya tiba-tiba muncul di pengumuman publik atas kepemilikannya dari aksi borong saham properti PT Intiland Development Tbk atau DILD. Namanya bahkan kini masuk sebagai daftar pemegang saham di atas 5%, otomatis dimunculkan dalam data Custodian Central Efek Indonesia atau KCI. Berdasarkan penelusuran dari berbagai media yang ada, Lo Keng Hong mungkin belum memiliki saham DILD per 11 Agustus kemarin sebanyak 5%. Namun sehari setelahnya, pada tanggal 12 Agustus 2022, Om Lo Keng Hong ini tiba-tiba tercatat menggenggam 651,42 juta lembar saham atau setara dengan 6,28% saham DILD. Tentunya sebagai pelaku pasar modal Indonesia, kita semua sudah sering dan kenal banget dong dengan yang namanya Lo Keng Hong. Kalau belum, silahkan nonton video yang satu ini. Oke? Seperti pada video part 1 dan part 2 tentang membedah dan menyontek mentah-mentah saham Lo Keng Hong, maka kita tahu pasti bahwa beliau adalah investor legend Indonesia yang dijuluki juga sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Karena ya, emang kelas gaya investasinya memang benar-benar mirip dengan Om Warren Buffett. Investasi yang dilakukan oleh Lo Keng Hong selalu menjadi perhatian. Setelah kita ikutin video yang pertama soal membedah saham Lo Keng Hong Part 1, di mana saat itu kita membedah jeroan dari saham BMTR, dan di video Part 2 edisi membedah saham Gajah Tunggal alias GJTL, maka untuk Part 3 ini, berdasarkan permintaan dari komen-komen video sebelumnya, maka tim saham pemula sudah berniat khusus akan mengumpas tuntas alasan pembelian saham PT Properti Intiland Development Tbk atau DILD oleh Om Lo Keng Hong. Well, sebelumnya seperti biasa, disclaimer dulu ya, biar sama-sama enak, bahwa kinerja masa lalu tidak selalu mencerminkan kinerja masa depan. Semua konten di video YouTube ini adalah tujuannya untuk mengedukasi saja, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham tertentu. Jadilah traders ataupun investor yang tahu diri, tahu malu, dan tahu tanggung jawab atas keputusan investasi sendiri. Dalam kata lain, jangan suka nyari alasan ataupun suka nyala-nyalain orang lain. Oke? By the way, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Nah, apa saja jeroan yang dimiliki oleh saham properti PT Intiland Development Tbk ini atau DILD ini, sehingga menarik perhatian Lo Keng Hong? Bagaimana potensinya? Terus, bagaimana kita juga bisa ikut-ikutan kecipratan cuan profit dari emiten yang dimiliki Om Lo Keng Hong ini? PT Intiland Development Tbk adalah perusahaan yang bergerak sebagai pengembang, perdagangan, jasa real estate, serta properti. Portofolio perusahaan meliputi pengembangan kawasan mixed use dan high rise, kawasan perumahan atau hunian untuk segmen pasar menengah ke atas, kawasan industri, dan properti investasi di seputaran wilayah Jabodetabek serta Surabaya dan sekitarnya. Mixed use dan high rise merupakan pengembangan kawasan terpadu yang dapat terdiri dari berbagai jenis properti, misalnya antara lain apartemen, perkantoran, retail, dan hotel. Kawasan perumahan menjadi salah satu segmen proyek pengembangan utama yang dikembangkan oleh perusahaan sejak awal berdirinya. Segmen pengembangan ini memberikan kontribusi penjualan yang signifikan bagi perusahaan ini di Jakarta dan di Surabaya. Juga untuk kawasan industri merupakan segmen kegiatan operasi perusahaan yang fokus untuk mengembangkan dan mengelola kawasan industri. Dari sisi passive income-nya berasal dari properti investasi yang merupakan segmen pendapatan berulang yang terdiri dari penyewaan ruang kantor, pengelolaan sarana olahraga, dan fasilitas penyewaan gudang, ruko, asrama, serta pengelolaan limbah di kawasan industri dan pendapatan berulang dari kegiatan usaha lainnya. Lo Keng Hong sendiri mengkonfirmasi kepemilikan saham di DILD ini, namun masih belum ada data berapa harga rata-rata modal pembeliannya di saham DILD ini. Jadi, alasan Lo Keng Hong tiba-tiba ngeborong saham DILD ini karena apa? Lo Keng Hong sendiri memang dikenal
memiliki pandangan yang unik untuk mengakuisisi saham-saham dengan value tinggi dengan harga yang masih sangat rendah. Artinya, saham yang dipesan atau dibelinya adalah saham yang valuasinya relatif lebih rendah daripada yang dihargai oleh pasar berdasarkan kinerja dan data-data rasio lainnya. Padahal saham DILD ini sendiri hingga kuartal pertama tahun ini tuh masih membukukan tanggungan kerugian bersih sebesar 72,70 miliar rupiah pada 3 bulan pertama 2022 ini. Angka ini terjun bebas dari keuntungan tahun lalu sebesar 3,25 miliar rupiah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi dari untung 3,2 miliar terjun menjadi rugi 72,70 miliar. Jadi kerugiannya cukup besar loh. Sepanjang tahun, Intiland memang mampu membukukan laba bersih sebesar 12,19 miliar rupiah. Namun capaian tersebut turun 84% dari tahun 2020 sebesar 76,77 miliar rupiah. Yang mana angka ini juga merosot tajam banget dari sebelum tahun pandemik, di mana perusahaan secara konstan mencatatkan laba tahun berjalan di atas 200 miliar rupiah sebelumnya. Pun kalau misalnya kita lihat dari posisi keuangan DILD saat ini, terjadi penurunan yang lumayan dari sisi ekuitas seperti pada grafik berikut. Ya, kita bisa lihat secara aset terjadi kenaikan dari tahun 2021 sebesar 16,46 T menjadi 16,58 T di tahun 2022. Secara liabilities terjadi penurunan dari 10,65 T menjadi 10,43 T. Ini perbandingan dari 31 Desember 2021 ke 31 Maret 2022 loh ya. Sementara jika kita ngeliat secara fundamental dan rasio-rasio keuangan, maka sebenarnya saham ini bukanlah saham yang mempunyai pemandangan yang enak dilihat secara rasio fundamental. Lokeng Hong sendiri adalah investor yang selalu mengandalkan rasio keuangan. Salah satu rasio andalannya adalah menggunakan indikator nilai buku atau book value. Tapi untuk DILD, PER-nya aja sampai minus 7,2 kali. ROE, Return of Equity, juga minus 4,91%. Masa sih cuma ngandelin price book to value atau PBV yang memang cuma 0,35 kali. Tapi masa cuma ngandelin itu? Berdasarkan informasi dari web IDX Channel, Lokeng Hong mengungkapkan alasannya bahwa Intiland memiliki banyak sekali portofolio properti potensial sambil mengirimkan sejumlah foto aset-aset properti milik PT Intiland tersebut. DILD propertinya banyak, kata Pak Lo. Salah satunya yang disebutkan adalah South Quarter milik PT Intiland di TB Simatupang. Sebagai informasi, South Quarter adalah kawasan mixed use seluas 7,9 hektar di Jakarta Selatan. Kawasan tersebut menawarkan fasilitas perkantoran, retail, dan tempat tinggal. Mungkin saja Om Lokeng Hong punya alasan tersendiri untuk memborong saham DILD ini, karena beliau biasanya suka melihat melalui pendekatan value investing. Dan secara valuasi, apakah valuasi DILD ini tergolong salah harga dalam tanda kutip alias murah? Menurut salah satu pelaku pasar modal, Lukas Setia Atmaja, dia menuliskan bahwa Lokeng Hong tahu pasti saham apa yang dibeli olehnya. Dia mengatakan Lokeng Hong knows what he buys. Beliau sudah melihat secara langsung sebagian besar proyek-proyek DILD sebelum memutuskan menjadi pemegang saham substansial di atas 5%. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya. Investor saham yang prudent, begitu tulis beliau soal aksi beli Lokeng Hong terhadap saham DILD ini. Tapi ingat ini, Lokeng Hong juga manusia. Apakah karena beliau seorang investor legend sekelas Om Lokeng Hong ini masuk ke dalam suatu saham, maka kita serta-merta buta-buta juga langsung ikutan terjun begitu aja? Tentunya tidak seperti itu. Jangan pernah menyerahkan keputusan investasi Anda mentah-mentah begitu aja, ngekorin orang tanpa difilter terlebih dahulu, oke? Karena bagaimanapun setiap investor pasti memiliki alasan tersendiri dalam setiap keputusan investasinya. Anda tentunya juga kepengen dong jadi investor yang mampu membuat keputusan investasi secara mandiri dengan data-data yang solid dan valid. Untuk saham DILD, mungkin saja ada sesuatu yang belum terlihat oleh kita ataupun oleh publik. Oke,
Pilihan ada di tangan teman-teman, silakan tentukan strategi investasi masing-masing dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share jika dirasa berguna. Oke, see you!